Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Yance Tunapa MTH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin. Sebagai nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-19 berkata buat kita sekalian, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Syukur, memuji, dan meninggikan Dia. Di dalam namanya setiap lutut kan bersujud, dan semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami.
sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku, doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan menggerakkan tangannya bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Jemaat Tuhan,
Marilah kita tenangkan hati pikiran kita. Saudara mempersiapkan Alkitab di rumah masing-masing. Namun sebelumnya, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami memperoleh hikmat-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Dan dalam hikmat-Mu itu, kami dimampukan untuk mengerti akan kehendak Tuhan, dan juga dengan penuh kesadaran memberlakukan itu di tengah-tengah kehidupan nyata. Terpujilah nama-Mu ya Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok misah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom saudaraku, salam sehat semuanya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kehidupan kita pada hari ini di Minggu tanggal 23 Agustus.
Di dalam kita bersama-sama diperdengarkan, membaca dan merenungkan sabdanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah serial di minggu keempat di bulan Agustus kita pada saat ini adalah jemaat virtual sebagai keluarga Allah. Tanpa disadari saudara-saudaraku, sudah beberapa bulan belakangan ini, hampir semua gereja-gereja khususnya GPIB dalam melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan khususnya peribadahan selalu menggunakan alat teknologi, khususnya channel YouTube, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan-pertanyaan mungkin saudara dan saya. Nah, pertanyaan yang sering didengar atau dimunculkan oleh berbagai warga jemaat atau juga para presbiter adalah, apakah ibadah-ibadah virtual, ibadah-ibadah online merupakan kehendak Tuhan? Saya pastikan bahwa iya. Kalau saudara menyimak khotbah pada tema beberapa minggu yang lalu, di mana tema tersebut adalah jemaat rumah merupakan kehendak Tuhan, sangat jelas bahwa Allah mengendaki adanya ibadah virtual di tengah-tengah kondisi seperti ini. Dan penekanan pada waktu dalam khotbah itu adalah di mana 1-2 orang berkumpul dalam namanya, di situ dia hadir. Nah, ketika saudara dan saya berjumpa di dalam persekutuan virtual ini, Tuhan berkuasa untuk hadir di tengah-tengah ruang dan waktu. Nah, pertanyaan yang lain yang muncul adalah, apakah bisa dikatakan persekutuan virtual itu, persekutuan online itu merupakan jemaat Tuhan? Saya katakan juga iya. Karena jemaat virtual itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari iman orang-orang percaya yang berjumpa. Dan saya mau katakan saudaraku, ketika saudara bertanya lagi, apakah yang dimaksud jemaat virtual? Apakah definisi dari jemaat virtual? Yang pertama saudaraku, jemaat virtual adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang terhubung melalui jaringan atau media internet. Yang kedua adalah, jemaat virtual itu adalah kumpulan-kumpulan orang percaya yang menyatu dalam kegiatan-kegiatan rohani, khususnya dalam persekutuan beribadah melalui media internet atau jaringan internet. Saudara dan saya bisa berjumpa pada waktu yang sama. Itu biasanya dimediasi oleh gereja. Sebagai contoh, kita berjumpa dalam waktu dan ruang yang sama seperti ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat atau ibadah-ibadah yang lain. Atau ada sekumpulan orang-orang yang sepakat untuk berjumpa sebagai anak-anak Tuhan dalam kesepakatan bersama dalam ruang dan waktu yang sudah ditentukan. Atau juga keluarga ingin menyaksikan puji-pujian, ingin menyaksikan khotbah-khotbah atau seminar-seminar dalam waktu yang sama karena ada kerinduan. Dan di sanalah Tuhan hadir.
Ketika saudara dan saya menikmati persekutuan dalam kebersamaan dalam ruang dan waktu yang sama, walaupun mediumnya adalah jaringan internet, dipastikan bahwa Tuhan menggunakan medium-medium apapun juga untuk menyatakan kuasa dan pekerjaan dan sekaligus mengikat anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sama yang seperti dikatakan oleh seorang yang bernama Raymond Peseanturi dalam Gema Teologi volume yang ke-38. Kalau Pak Pendeta menggunakan kata jemaat, kalau Saudara Raymond ini menggunakan komunitas virtual Kristen. Dia katakan komunitas virtual Kristen itu adalah komunitas yang menggunakan simbol-simbol yang penuh makna, yang penuh corak kekristenan dalam setiap interaksi-interaksi anak Tuhan yang dimediasi oleh media internet. Disitulah kita terhubung melalui iman kita sebagai satu kesatuan keluarga Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat virtual atau komunitas virtual anak-anak Tuhan itu disebut juga keluarga Allah. Kenapa disebut keluarga Allah? Karena mereka adalah pribadi-pribadi. Saudara dan saya adalah pribadi orang yang percaya, yang terikat dalam iman. Kemudian terhubung melalui media internet. Nah, di sini mau disampaikan saudaraku bahwa kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia hadir ketika anak-anaknya rindu memuji Dia, ketika anak-anaknya rindu menyembah Dia, ketika anak-anaknya rindu untuk bersekutu, menyembah Kristus yang empunya persekutuan. Memang saudaraku, sering saya katakan, dalam kebiasaan-kebiasaan kita, ketika kita hadir dalam gedung gereja, kemudian kita diperhadapkan dalam suatu kenyataan, harus beribadah melalui media internet. Memang kalau ditanya yang mana lebih enak, yang mana lebih nyaman, pasti saudara mengatakan lebih enak kalau kita bergereja atau bersekutu dalam gedung gereja. Tapi saudara harus mengerti dan memahami dengan baik bahwa ruang dan waktu dimanapun kita, ketika hati kita menyembah Tuhan dalam bentuk apapun, dalam menggunakan sarana atau alat apapun, Tuhan hadir dalam persekutuan kita, saudaraku. Karena itu, saudara-saudaraku, penting dan kita harus pahami bahwa jemaat virtual yang dihadirkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini juga adalah bagian dari rancangan Tuhan. Bagian dari karya Tuhan supaya kita tidak mengabaikan persekutuan bersama. Walaupun kita tidak berjumpa secara fisik sebagai anak-anak Tuhan, tapi iman itu yang mengikat kita berjumpa dalam ruang virtual, dalam ruang online. Di situ Tuhan hadir. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini hendak menegaskan, Rasul Paulus hendak menasihatkan jemaat yang ada di Efesus untuk memahami bahwa keberadaan Kristen Yahudi maupun Kristen non-Yahudi bukan lagi berbicara sebagai antar etnis yang saling membedakan satu sama lain, tapi dia disebut sebagai saudara, sebagai keluarga Allah. Tidak ada lagi batasan antara orang Kristen Yahudi maupun orang Kristen non-Yahudi. Saudara dan saya harus mengerti dan memahami bahwa kuasa Allah itu yang kemudian menciptakan hadirnya persekutuan sebagai warga kerajaan Allah, sebagai keluarga Allah yang terikat oleh kasih karunia Allah. Tidak ada lagi pembatasan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Tidak ada lagi pembatasan antara orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi.
kita berjumpa dan diikat oleh Tuhan dalam ruang iman yang sama, dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan bagi kita adalah bukan di mana kita beribadah, bukan di mana kita bersekutu, bukan di gedung gereja atau di dalam persekutuan melalui virtual lalu melalui online. Tapi bagaimana saudara dan saya sebagai keluarga Allah memperlihatkan tugas dan tanggung jawab yang ditugaskan oleh Tuhan kepada kita di tengah-tengah kehadiran kita di muka bumi ini. Itu yang penting. Kita tidak lagi memperdebatkan antar suku A dan suku B. Tidak lagi memperdebatkan antara Kristen Yahudi dan Kristen Yahudi. Seperti nasihat-nasihat Rasul Paulus dalam jemaat di Efesus. Tapi bagaimana saudara dan saya mampu menjadi keluarga Allah yang membawa misi dan visi untuk hadir, memberikan dampak kedamaian, memberikan dampak sukacita, memberikan dampak karya kita sebagai warga keluarga Allah sekaligus juga sebagai warga negara Indonesia. Nah, karena itu saudara-saudara, sebagai warga keluarga Allah, kita diminta untuk tetap taat setia beribadah, taat setia dalam persekutuan kepada Tuhan. Pandemi 19 jangan sampai membuat kita lemah untuk bersekutu bersama dengan anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini. Sebagai anak-anak Tuhan, keluarga Allah yang hadirkan di tengah-tengah dunia ini, kita jangan sampai melupakan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita berputus asa hanya karena COVID-19. Kemudian melemahkan iman persekutuan kita. Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kondisi itu dan disitulah kita merespon karya Tuhan. Walaupun kita bergumul dalam kondisi pandemi 19, tetapi ingat saudaraku, jemaat virtual adalah persekutuan yang dihadirkan untuk tetap kuat tegar menghadapi kenyataan kehidupan lewat pandemi 19. Kemudian saudaraku, tugas dan tanggung jawab kita sebagai keluarga Allah adalah bagaimana kita tetap semangat berkarya. Dalam situasi dan kondisi apapun kita tetap memperlihatkan karakter kita yang terus berjuang. Karakter kita yang adalah anak-anak Tuhan. Untuk menyatakan bahwa Tuhan tetap hadir di tengah-tengah negara kita ini. Di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan tetap menjamin akan kehidupan kita. Asalkan kita sebagai keluarga Allah tetap setia berjumpa dalam ruang apapun dan waktu apapun. Untuk menyembah Dia dan menyatakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kemudian saudara-saudaraku, yang penting di tengah-tengah kondisi pandemi 19 ini, kita sebagai keluarga Allah tetap menghadirkan semangat berbagi, semangat berempati, semangat berdiakonia satu sama lain sebagai wujud keluarga Allah. Kita tidak usah lagi sibuk memperdebatkan yang mana benar, yang mana dikehendaki Tuhan, apakah beribadah di gedung gereja ataukah beribadah di jemaat sebagai jemaat virtual melalui medium-medium internet. Bukan itu menjadi persoalan kita, bukan itu yang menjadi perdebatan kita. Tetapi bagaimana kita selaku anak-anak yang Tuhan terikat dalam iman percaya, mampu berdiakonia bagi saudara yang membutuhkan. Ingat saudaraku, minggu yang lalu saya katakan kekuatan jemaat Tuhan kita bisa lihat melalui jemaat mula-mula dalam pembacaan kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4. Bagaimana mereka mampu memperhatikan satu sama lain. Bagaimana mereka berbagi satu sama lain. Sehingga mereka tetap hidup dan mereka disukai orang. Itulah karakter keluarga Allah. Mari saudaraku, jadilah pribadi-pribadi keluarga Allah. Baik yang selalu hadir melalui medium-medium internet.
walaupun yang hadir bersekutu secara fisik, yang penting di situ adalah bagaimana kita mewujudkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan berbangsa, di tengah-tengah kehidupan kita bersekutu. Jadilah keluarga Allah yang memiliki nilai-nilai hidup yang melakukan kebaikan. Terpujilah nama Tuhan kini selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri karena kita bersama-sama orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudaraku jemaat Tuhan yang berada di rumah-rumah sebagai satu kesatuan jemaat virtual, marilah kita merendahkan hati kita untuk menghadap Tuhan lewat doa syafaat. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, gerejamu yang ada di muka bumi ini, khususnya gerejamu yang ada di Indonesia. Terlebih gerejamu GPIB, secara khusus jemaat GPIB yang ada di Immanuel WR Supratman, Mataram. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan kerohanian lewat medium internet. Tuhan sempurnakan semua. Biarlah kuasa Tuhan bekerja bagi gerejamu untuk menyatakan misi dan visi di tengah-tengah dunia ini. Juga menunjang baik daya dan dana. Tuhan memberkati akan majelis sinode GPIB, Mupul GPIB, lembaga-lembaga gereja Yayasan Kristen. Dalam koordinasi pelayanan kiranya Tuhan sendiri yang berkuasa, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Khususnya jemaat-Mu, warga jemaat Immanuel Supratman. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul dalam bentuk apapun, Tuhan topan dengan hikmat-Mu. Mereka yang bersuka cita, ajarkan mereka untuk bersyukur kepada Tuhan.
Kami menyerahkan mereka yang melayani-Mu, baik sebagai diaken penatua, baik sebagai unit-unit misioner, tim multimedia, karyawan koster, kehadiran vikaris di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati semuanya. Ajarkan mereka taat setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan para pelayan firman dan sakramen hamba-hamba Tuhan di jajaran GPIB, khususnya hamba-Mu bersama dengan keluarga dalam tugas tanggung jawab, berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Juga memberkati rekan sepelayanan yang ikut ambil bagian dalam melayani Tuhan di jemaat-Mu ini. Bapak Pendeta Sony maupun Pendeta David bersama keluarga diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini lewat pemerintah di pusat maupun di daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram bersama aparat keamanan, dengan hikmat Tuhan untuk mengelola negara ini, dan juga bergandengan tangan di dalam menangani COVID-19 sehingga tertangani dengan baik. Kami menyerahkan petugas-petugas medis yang merawat para pasien, khususnya pasien COVID-19. Berikan petugas medis ya Tuhan kesabaran, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang prima dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, dan berkati hidup mereka dan perjuangan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami mendoakan vaksin yang sedang diuji coba di berbagai tempat, khususnya di Indonesia. Sempurnakan vaksin yang ada Tuhan, sehingga dapat dipergunakan untuk mengatasi COVID-19, sehingga badai corona di muka bumi khususnya di Indonesia berlalu oleh karena kemurahan-Mu bagi ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kehidupan kami, persekutuan kami, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dosa aku yang
Jemaat, mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat, salam sejahtera. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat yang misionaris, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam membangun tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan secara daring virtual yang berlangsung di rumah-rumah. Selanjutnya, mohon perhatian warga jemaat tentang penegasan warta jemaat dalam sepekan ini. 1. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan atas nama Bapak Erik Paul Yatimia dengan Nyonya Ervi Santi Wahyu Astuti akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, pukul 10 WITA. Pastoral perkawinan akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, pukul 17 WITA atau pukul jam 5 sore. Diharapkan kehadiran majelis jemaat yang bertugas. 2. Proses pengadaan pengurus Pelkat periode 2020-2022. Teknis pelaksanaan pemilihan pengurus Pelkat periode 2020-2022 selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat. Demikian penegasan warta jemaat hari ini. Untuk informasi kegiatan sepekan ke depan dapat dilihat pada warta jemaat. Selamat hari Minggu, tetap di rumah, tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kekasih-kekasih Kristus, marilah saudara dan saya bangkit berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan yang mengatakan buat kita sekalian. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Pergilah dan didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan yang sudah didengar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Yesus Kristus, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.